Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Chandra. Banyak pertanyaan yang sering diajukan. Bagaimana cara membedakan antara belanja modal atau bukan? Dalam praktek sering kita jumpai teman-teman kita kebingungan ketika mereka hendak membelanjakan anggaran mereka. Mereka bingung sampai-sampai menahan belanja mereka tidak mendekati atau sampai 300.000. Untuk itulah video ini kami buat untuk memberikan penjelasan bagaimana cara menggunakan belanja modal atau bukan. Tonton terus video ini. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara membedakan belanja modal atau bukan. Sebagai contoh, Satker pemerintah melakukan pengadaan mobil senilai 1,5 miliar. Sehingga masing-masing mobil berharga 300 juta per unitnya. Pertanyaannya, apakah pengadaan mobil ini kita anggarkan di belanja modal? Ya, kebanyakan orang langsung secara refleks menjawab belanja modal. Betulkah itu? Untuk itu, mari kita lihat dulu apa itu belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Jadi, belanja modal itu adalah perolehan aset tetap dan aset lainnya. Apa itu aset tetap dan aset lainnya? Ada 4 kriteria yang bisa disebut atau dikatakan dia merupakan aset tetap atau aset lainnya. Untuk aset tetap, kriteria yang pertama itu berwujud. Yang kedua, manfaatnya lebih dari 12 bulan. Dan yang ketiga, digunakan dalam operasional kantor pemerintah atau masyarakat umum. Dan tidak untuk diserahkan atau dijual kepada pihak lain. Yang keempat itu memenuhi batas minimal kapitalisasi. Sementara aset lainnya, itu 4 kriteria itu sama, bedanya antara yang pertama, yaitu tidak berwujud. Nah, untuk itu mari kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan memenuhi batas kapitalisasi ini. Jika di pemerintah pusat itu ada yang namanya peraturan Menteri Keuangan tentang besaran berapa sih batas minimal kapitalisasi. Di pemerintah untuk peralatan dan mesin jika berharga lebih besar atau sama dengan 300.000 itu memenuhi batas kapitalisasi. Sementara untuk gedung dan bangunan itu lebih besar atau sama dengan 10 juta itu juga memenuhi batas minimal kapitalisasi. Sementara untuk tanah, jalan irigasi dan jaringan, kemudian aset tetap lainnya itu nanti berapapun kita kategorikan memenuhi batas kapitalisasi. Sementara untuk di pemerintah daerah, ini besaran ini berbeda-beda. Baik itu provinsi, kabupaten, kota, itu tergantung peraturan kepala daerahnya masing-masing. Nah, mari kita lihat kembali contoh sebelumnya, yaitu pengadaan 5 unit mobil. Sebelumnya, pengadaan mobil tadi belum diketahui untuk apa mobil itu diadakan. Sebagai contoh, diumpamakan pengadaan tadi itu untuk diserahkan kepada panti asuhan. Mari kita cek. Memenuhi tidak keempat kriteria ini? Yang pertama, berwujud tidak? Ya, yang pertama terpenuhi, berwujud. Kemudian yang kedua, memenuhi tidak masa manfaat lebih dari 12 bulan? Ya, memenuhi masa manfaat lebih dari 12 bulan. Sementara yang ketiga, digunakan tidak untuk operasional kantor pemerintah atau untuk masyarakat umum? Ternyata tidak terpenuhi. Ini akan kita serahkan kepada panti asuhan dan itu bukan bagian dari pemerintah. Sehingga yang ketiga tidak terpenuhi. Yang terakhir, memenuhi tidak batas minimum kapitalisasi. Nah tadi walaupun nilainya 300 juta per unit, ya ini memenuhi. Tetapi salah satu dari 4 kriteria ini tidak terpenuhi, maka ini bukan belanja modal. Contoh lain, misalkan kalkulator. Ada 2 unit kalkulator.
Unit yang pertama, ini misalkan kita beli untuk operasional kantor pemerintah, untuk bagian keuangan. Mari kita cek, ini kita anggarkan di belanja modal ataukah belanja barang. Yang pertama kita cek, berwujud tidak kalkulator ini? Ya, berwujud. Memenuhi tidak masa manfaat lebih dari 12 bulan? Ya, memenuhi lebih dari 12 bulan. Digunakan tidak dalam operasional kantor pemerintah? Jelas, ini untuk bagian keuangan kantor kita. Nah, yang ketiga, yang terakhir, memenuhi tidak batas minimum kapitalisasi? Kita cek dulu berapa harga satu unit kalkulator ini. Ya, misalkan harganya adalah 1.100.000. Nah, jelas ini memenuhi batas minimal kapitalisasi. 4 kriteria ini terpenuhi, maka pengadaan kalkulator ini kita anggarkan di belanja modal. Nah, contoh selanjutnya masih sama kalkulator, cuma ini kalkulator yang lebih kecil. Kita cek lagi ke 4 kriteria pengadaan kalkulator ini. Yang pertama, berwujud tidak? Jelas berwujud. Yang kedua, memenuhi tidak masa manfaat lebih dari 12 bulan? Ya, memenuhi. Digunakan tidak dalam operasional kantor pemerintah? Ya, bagian keuangan. Memenuhi tidak batas minimal kapitalisasi? Kita cek berapa harga per unit kalkulator ini. Harganya hanya 280.000. Sementara batas minimum kapitalisasi tadi kita contohkan 300.000, maka ini jelas di bawah batas minimal kapitalisasi. Sehingga ini tidak terpenuhi. Salah satu saja dari 4 kriteria ini tidak terpenuhi, maka ini jelas bukan belanja modal. Satu lagi contoh untuk melengkapi pemahaman kita terkait belanja modal atau bukan. Misalkan pengadaan satu buah pena untuk pejabat pemerintah seharga Rp500.000. Mari kita cek, memenuhi tidak 4 kriteria aset tetap. Pertama, berwujud tidak? Jelas berwujud. Yang kedua, manfaatnya lebih enggak dari 12 bulan? Tidak, ini adalah belanja habis pakai. Artinya kurang dari 12 bulan. Nah, yang ketiga, digunakan untuk operasional kantor pemerintah? Jelas ini untuk pejabat pemerintah. Nah, yang terakhir, memenuhi tidak batas minimal kapitalisasi? Jelas ini di atas 300.000 terpenuhi. Kalau kita lihat dari keempat kriteria ini, satu saja tidak terpenuhi kriteria kedua, maka ini bukan belanja modal. Jadi, untuk dikatakan dia belanja modal atau tidak, ada 4 kriteria yang harus kita penuhi. Ya, 4 kriteria aset tetap. Yang pertama berwujud, yang kedua masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang ketiga digunakan untuk operasional kantor pemerintah atau masyarakat umum, bukan untuk diserahkan atau dijual kepada pihak lain, dan yang terakhir adalah memenuhi tidak batas minimal kapitalisasi.